Itulah kisah dunia. Kalau orang tidak berpikir tentang akhirat, maka hanya memikirkan dunia, lihat hidupnya. Di akhirat dia akan miskin. Kalau dunia, kisah dunia. Kisah dunia, ada orang bangun rumah megah kadang-kadang dunia. Rumah megah, mewah rumahnya. Kamarnya full AC, kulkas gede-gede, Masya Allah. Baru jadi diresmikan, disyukuran, wah. Rumah gede, kapal penuh, full AC, kulkas banyak. Tak taunya kata dokter apa? Pak Haji, untuk sementara jangan tidur di tempat yang dingin, jangan minum air es. Baru di dunia dia. Itu kisah dunia, ternyata nggak bisa kita. Makanya kalau kita tidak berpikir akhirat, kita akan rugi. Makanya kuncinya di dunia ini. Maka kalau Anda bisa kaya, jadilah orang kaya, tapi kaya mikir akhirat, bukan kita harus jadi melarat itu. Makanya tandanya kalau orang itu sukses di dunia, dia kalau bekerja cari duit, dia mikir adalah Allah. Setelah aku sukses ini, aku akan berbuat apa kira-kira? Setelah aku mendapatkan keuntungan, aku berbuat apa? Berarti dia itu orang sukses di akhirat. Dia nabung kalau bahasanya di akhirat. Jangan sampai melewati dunia ini begitu saja. Tidak ada kebaikan yang dilakukan. Saya punya jabatan. Jabatan saya itu 5 tahun berakhir. Maka mumpung 5 tahun ini akan aku gunakan bagaimana aku jadi kaya di akhirat. Loh, dia berpikir cerdas. Sehingga apa? Kalau dia jadi pemimpin adil, baik loh. Sehingga orang ahli surga itu kelihatan di dunia. Tanda-tandanya itu lihat. Baik, jadi pejabat dia baik. Jadi orang kaya dermawan dia. Diganggu orang pun gak gampang marah. Seperti tadi malam yang kita kisahkan. Kalau Anda ingin sukses di akhirat, Anda benahi hidup Anda di dunia. Baik, sekarang kita matangkan dulu kehidupan kita, keyakinan kita akan akhirat. Coba. Setelah kita meninggal, kita gelundung di ruang tengah. Kita membujur di ruang tengah, kain, dimandikan, disolati. Setelah itu, lihat. Anda harus meninggalkan tempat yang Anda selama ini Anda senangi, rumah megah Anda, rumah mewah Anda. Anda sepiba sana, ke kubur sana. Kalau malam aja datang ke sana, Anda malas, ngap. Dibuatkan kamar istimewa. 1 kali 2. 1 kali 2, 20. Setelah itu kita dimasukkan ke tempat tersebut. Muka yang selama ini kita sombongkan harus tempelkan di tanah. Ditabur dengan tanah. Ditumpahkan tanah di atas kepala kita. Itulah kita. Dan menguburnya pun harus dalam-dalam. Karena apa? Maka nggak perlu sombong kita. Karena bangkai yang paling busuk bangkai manusia. Ganggu orang kalau ada di luar itu. Baunya nggak kira-kira. Akankah kita sombongin? Makan ulat setelah itu. Dan kita harus nggak nyadari itu semuanya. Kita akan mati semua, hai hamba Allah. Kita akan meninggalkan dunia ini. Maka dari itu kita jangan sampai tidak cerdas. Dan setelah orang kita harus cerdas. Makanya Nabi mengatakan, Ayun nasi akyas. Siapakah orang paling cerdas? Sahabat Nabi berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maksudnya kami nggak tahu ya Rasulullah. Engkau yang tahu. Nabi menjawab, orang cerdas adalah aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang dalam hidupnya berjalan memikirkan tentang kematian, bukan mikir mati yang enggak, memikirkan apa yang aku siapkan setelah kematian. Sehingga kalau dia jadi pejabat, maka dia berpikir, jabatanku ini akan aku jadikan selamat aku di akhirat. Terus dia bekerja. Kalau jadi orang kaya, terus berpikir bagaimana dia semakin kaya, tapi semakin kaya di akhirat. Ini baru benar. Islam bukan mengajarkan kita nyungsep melarat-melarat, tidak. Dia berpikir, kalau seandainya aku bisa membangun 2 pesantren, berapa banyak pahalaku? 2 masjid, berapa banyak pahalaku? Kalau aku bisa nyantuni, berpikir itu terus. Sekarang satu proyek saja saya bisa nyantuni 100 orang. Kalau sampai 2, ya Allah, saya harus punya 10 proyek tahun ini. Terus begitu. Karena otaknya adalah otak surga. Orang dikubur di liang lahat. Jasad ada di situ dan akan busuk. Tapi sesungguhnya seorang hamba Anda dan kita semua akan pindah ke alam barzah. Di mana alam barzah? Bukan itu tanah, itu kuburan. Alam barzah, alam selain alam ini.
Di saat dikubur, setelah mulai dari dikubur pertama kali, dikubur saat-saat awal dikubur, orang pada pergi, yang menghantarkan pergi. Orang-orang yang katanya mencintai kita pun harus pergi, nggak mau nongkrongin kita di situ. Nggak ada nungguin kita di situ, pergi semua. Bersama perginya mereka. Setelah itu ada apa? Ada suara. Anda yang soleh, Anda orang yang baik. Di alam barzah ternyata sebelum kedatangan malaikat Munkar dan Nakir, sebelum ditanya di alam kubur, Anda mendengar suara. Anda mendengar sesuatu yang indah sekali, menjelma dalam bentuk yang sangat disenangi. Lalu datang kepada Anda dan mengucapkan salam. Kemudian Anda pun menjawab, Waalaikumsalam, siapa engkau? Suara ternyata menjawab, aku adalah solat yang kau lakukan dulu. Kemudian ada lagi yang salam, Assalamualaikum. Kemudian Anda menjawab, Waalaikumsalam, siapa engkau? Aku adalah harta yang kau sedekahkan dahulu. Itulah digambarkan bahwa amal baik seorang hamba itu akan menemaninya di alam barzah, sehingga Anda tidak takut dan tidak gentar di alam barzah, sehingga di saat malaikat Munkar Nakir datang, Anda pun tidak takut karena Anda telah ditemani amal baik. Dan Anda pun tahu kalau malaikat itu sama seperti Anda sebagai makhluk Allah. Maka di saat didatangi malaikat pun seperti kedatangan tamu-tamu biasa. Ya saling sapa dengan baik. Bahkan di saat ditanya oleh malaikat, Man Rabbuk, siapa Tuhanmu? Maka Anda pun begitu mudah menjawab, Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku, dan seterusnya. Seperti sapaan biasa. Dari mana Pak? Ya, ini seperti itu. Malaikat makhluk, kita makhluk. Karena Anda orang beriman, orang baik di dunia, orang merencanakan hidup sukses di akhirat. Anda orang yang berjuang di dunia untuk sukses di akhirat, maka di alam barzah Anda semacam itu. Sampai malaikat itu kemudian bertanya, Man Rabbuk, dan seterusnya. Karena Anda begitu mudah menjawab pertanyaan tersebut, maka malaikat tersebut menyerahkan Anda kepada malaikat pemberi rahmat agar mendapatkan kenikmatan surga hingga nanti hari kebangkitan. Coba. Akan tapi lihat di kubur sebelahnya. Lihat kubur sebelahnya. Di saat orang pada meninggalkannya, kemudian setelah itu akan ada suara-suara yang menyeramkan, suara menakutkan, yang dia tidak pernah mendengar suara itu di dunia. Bahkan suara yang paling serem di dunia pun tidak seperti itu. Kemudian orang itu ketakutan dan bertanya, siapa kau? Suara itu menjawab, aku adalah zina yang kau lakukan dulu. Kemudian suara lebih serem lagi, lalu orang itu bertanya, siapa engkau? Aku adalah zakat yang tidak kau bayar dulu. Kemudian ada suara lebih serem lagi, kemudian orang itu bertanya, siapa engkau? Aku adalah durhak kamu kepada orang tuamu. Aku adalah waris yang kau rebut dulu. Aku adalah masuk kepelitan kekikiranmu dulu, dan seterusnya. Lihat, itu manusia yang di dunia tidak pernah berpikir bagaimana sukses di alam barzah, bagaimana sukses di akhirat. Lihat, dia tidak baik dengan ibunya, tidak baik dengan istrinya, tidak baik dengan saudaranya, melakukan kemaksiatan, zina, judi, mabuk, dan seterusnya. Hartanya pun hanya dikumpulkan, dia punya koleksi barang-barang berharga banyak dan ditinggal di dunia. Saat ini tidak ditemukan itu semuanya di alam barzah. Berubah menjadi siksa, berubah menjadi hal-hal yang menakutkan. Bagaimana? Dalam keadaan takut semacam itu, lihat, na'udzubillah, zinanya, judinya, semuanya berdatangan, mengerikan, menjadikan dia takut. Kemudian di saat seperti itu akan datang malaikat yang digambarkan begitu seramnya malaikat kalau datang kepada orang maksiat. Lihat, tubuhnya besar, mulutnya hitam kebiru-biruan, kemudian matanya merah, matanya menyeramkan, suaranya lebih lantang dari halilintar. Kalau Anda di dalam kesunyian malam, dalam kesendirian di rumah tua, kemudian ada gelas pecah saja, Anda akan kaget bagaimana jika dalam keadaan ketakutan kemudian ada suara lebih lantang dari halilintar, Man Rabbuk, siapa Tuhanmu? Maka orang itu ketakutan dan tidak bisa menjawab, hanya berkata kemudian malaikat dipukul dengan pukulan. Kalau seandainya dipukulkan ke dunia ini akan hancur.
Siapakah dia? Si bodoh. Tidak pernah berpikir bagaimana sukses di akhirat. Bicara tentang kekayaan di dunia, kaya, kekayaannya banyak, tapi mana yang diberikan untuk kebaikan? Dan itu ditinggal semuanya. Bicara tentang jabatan, dia menjabat berkali-kali, dia mulai dari jabatan paling rendah sampai paling tinggi ada jabatan, tapi tidak pernah berpikir dengan jabatannya untuk sukses di akhirat. Maka dari itu, hai hamba Allah, berpikirlah untuk menjadi orang sukses nanti di akhirat. Apa yang Allah berikan kepadamu itu sesungguhnya bekal untuk menuju kepada Allah. Artinya kalau ada di antara anda ini orang yang diberi oleh Allah kekayaan, itu sesungguhnya ada pesannya. Hei hambaku, aku beri kau kekayaan, ayo cepat datang kepadaku dengan kekayaanmu. Ibaratnya kalau ada orang sayang kepada anda lalu mengundang anda, tidak hanya sekedar dipanggil, anda dikirim mobil yang bagus agar meluncur ke sana dengan cepat. Begitulah Allah sayang, kalau sayang kepada hambanya akan diberi karunia. Kemudian setelah itu dengan karunia-Nya itu orang ini segera meluncur kepada Allah. Tapi kalau orang nggak bodoh, diundang sama orang, dikirim mobil, dipakai jalan-jalan keliling, sehingga waktu yang ditentukan nggak datang-datang. Ini kan orang bodoh. Maka harus paham makna ini. Siapa anda saat ini? Jika anda diberi oleh Allah kekayaan yang melimpah atau kekayaan harus melimpah, maka ayo pastikan ini adalah akan saya bawa nanti di akhirat. Jangan sampai berpikir kita hanya berpikir hidup kayak di dunia saja selesai. Dan kesadaran tinggi akan kehidupan akhirat itu kata Nabi orang cerdas. Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu memerangi hawa nafsunya yang mengajak pelit, mengajak maksiat, mengajak itu, mengajak sesuatu yang tidak Allah ridhai, lihat. Mengajak zalim, zalim kepada orang di kiri kanannya, zalim kepada bawahan, zalim kepada saudara, zalim kepada istri, zalim kepada suami. Kezaliman. Orang cerdas memerangi itu semuanya. Tidak, itu adalah istriku yang harus aku muliakan di rumahku. Itu suamiku, imamku yang harus aku hormati. Itu ibundaku, ayahandaku, dan itu saudaraku. Aku akan masuk surga dengan pengabdianku kepada mereka, dan aku tidak akan berbuat zalim kepada mereka. Itulah orang cerdas yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kuncinya cerdas adalah semakin anda mempersiapkan kehidupan di akhirat, itu orang cerdas, dan itu nanti akan menggapai kesuksesan. Berarti yang sukses saja orang cerdas saja. Iya, mungkin dia berkata, aku tidak punya apa-apa nih, aku tidak punya duit, tidak punya ini. Yang masuk surga bukan orang yang punya duit saja, katanya orang yang merindukannya. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah engkau menuju surga, menuju pengampunan Allah, dan menuju surga yang telah disiapkan oleh Allah untuk orang bertakwa. Orang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis-sarra, mereka yang sering berderma dalam keadaan kaya raya. Dalam keadaan kaya raya bersering berderma, wadharra, dan ternyata pun juga ada orang fakir. Dia fakir tapi masih berpikir bagaimana berbuat baik. Endingnya hasilnya nanti dia kaya juga di akhirat. Wadharra. Dan kita tidak boleh menyerah dengan kefakiran kita. Jangan sampai fakir di dunia ternyata di akhirat juga fakir. Itu sudah gak enak. Apalagi kaya di dunia ternyata di akhirat fakir. Berarti super bodoh. Yang fakir di dunia pun ternyata kalau membiarkan dirinya fakir di akhirat, itu sebuah kebodohan. Maka orang kaya di dunia ternyata kok menjadi fakir di akhirat, maka itu super bodoh. Maka tidak cerdas, kata Nabi tadi. Lalu bagaimana? Ya apapun yang Allah berikan kepada anda, berbuatlah baik dengan karunia tersebut. Tidak boleh menyerah. Ada dikabarkan suatu ketika, ada Uwais Al-Qarani, ahli surga. Uwais Al-Qarani seorang yang sangat fakir dia. Kalau anda bicara tentang kefakiran, mau jor-joran kefakiran, tidak ada bisa mengalahkan Uwais Al-Qarani. Nggak punya apa-apa.
Kalau makan, bagaimana kalau makan itu pergi ke tempat sampah, dan itu rutin karena beliau nggak punya apa-apa. Pergi ke tempat sampah yang biasa orang-orang kaya membuang sisa makanan di tempat tersebut. Kemudian di saat dia membersihkan di tempat sampah, kalau ada anjing, dia berkata, anjing kau sana minggir. Kemudian setelah itu dia memilah roti-roti tersebut dibagi 3. Dia ngambil sisa roti dikumpulin jadi 3. Yang paling bagus disisihkan paling kanan, yang paling bagus, yang sedang, dan yang paling jelek. Yang paling jelek langsung dilemparkan, kasihkan ke anjing. Yang sedang dimakan untuk dia, yang paling bagus dicarikan bungkus yang bagus, lalu dicari orang-orang fakir yang bakal mau nerima dan mau makan makanan tersebut. Setelah dia memberikan orang fakir, mau minta pada Allah, ya Allah, ini kemampuanku ya Allah, jangan hukum aku ya Allah dengan adanya orang fakir itu. Jadi dalam keadaan fakir pun masih mikir orang lain, itu tanda orang cerdas. Ya seperti itu. Biarpun dalam keadaan dia fakir masih memikirkan orang lain. Maka jangan menyerah, aku udah punya apa-apa. Loh, sudah gak punya apa-apa, masa di akhirat nyungsep juga. Ada orang bisa berderma 1 miliar, memang dia orang kaya raya. Lah kalau kita gajinya cuma 1 juta rupiah, ya 50.000, 100.000 lah. Yang penting jangan sampai kita tidak ikut andil dalam kemuliaan ini. Anda harus berpikir. Jangan berkata, oh gaji saya kan cuma 1.000. Sudah, gaji saya cuma 500.000. Sudah gaji sedikit, di akhirat melarat. Kan enak banget. Anda harus berpikir bagaimana Anda berderma melakukan kebaikan dengan harta Anda. Kalau jabatan sekecil apapun, jadikan itu jabatan itu, jadikan itu sebab Anda kaya raya nanti di akhirat. Nah coba, kalau orang selalu mikir kematian, setelah kematian lihat hidupnya akan indah, nggak akan dolim dia. Makanya sebabnya kita dolim pada istri, kepada suami, kepada saudara, kepada pembantu, karena apa? Lupa akhirat. Ada hitungannya, hei hamba Allah, itu semuanya. Seorang suami yang kasar sama istrinya, lihat. Ada disebutkan, bayangkan, ada sesuatu yang perlu dibenahi di atas. Semuanya di majelis ilmu ini ternyata mendapatkan rahmat dari Allah. Termasuk yang tidur. Tapi yang ngomong, yang mengganggu tidak mendapatkan rahmat. Semua di majelis ilmu, kalaupun Anda ketiduran, maka Anda mendapatkan rahmat. Tapi kalau hidupnya di majelis itu suka ganggu yang lainnya, maka dia akan terkutuk malahan. Karena ganggu orang yang lagi menuntut ilmu. Seperti itu makanya. Enak ya tidur, tapi jangan tidur habis ini. Jangan tidur habis ini. Makanya kalau Anda hadir ke majelis taklim, Anda pastikan saya tidak akan berbicara. Handphone tidak akan bunyi. Saya tidak boleh ganggu orang lain. Ini datang ke tempat yang jauh untuk belajar. Dan Anda pun tidak usah mencarai, sambil nerangin, biar ustadznya saja ngomong. Ada orang ngejelasin, ntar dulu biarin. Kalau memang tidak bisa, ya jangan datang ke pondok. Karena kan tempat mulia, indah. Jadi tempat majelis ilmu itu adalah tempat turunnya rahmat. Asalkan Anda jangan ganggu orang lain. Kalau Anda mengganggu orang lain, bukan dapat pahala. Itu orang gelisah, ini ngomong terus, ini. Akhirnya bikin marah semuanya. Itu yang menjadikan dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau ada yang dibantu itu, mohon maaf. Ada pengurus masjid dibantu. Ada yang minta dibantuan itu, sepertinya ada yang bicara itu. Kalau ada yang sakit segera dibantu. Jadi pengurus masjid itu harus cekatan. Takut ada yang sakit, ya. Ada yang dilihat di atas? Tim naik. Kalau ada yang sakit, itu tolong dong, jangan dibiarkan. Biarpun Anda belajar, bahkan dalam keadaan sholat ada orang jatuh, jangan dibiarkan dong, tolong dong dia. Kusuk begini, wah ini ketep begini ya nggak bisa susu. Baik, jadi begitu. Anda harus jadi orang sukses.
Sukses di akhirat ditandai dengan sukses di dunia. Dan juga mungkin sedikit saya ingatkan masalah majelis. Saya sangat senang majelis datangi oleh anak-anak kecil. Saya tidak terganggu dengan anak kecil. Itu hebat tuh anak kecil. Bayi orok pun dibawa, karena apa? Majelis begini Allah akan turunkan rahmat kepada siapapun yang datang, biarpun pendosa, anak kecil dan sebagainya. Maka bawa anak-anak kecil. Anak-anak kecil sih bawa. Bayi orok pun dibawa, nggak apa-apa. Kami masih teringat mulai dari umur saya berapa tahun. Ibunda Ayahanda tercinta membawa kami ke majelis setiap hari, bukan seminggu sekali, hidup seminggu sekali. Setiap hari saya dihadirkan di majelis kuliah subuhnya Kiai Mujri di Jawa sana, Jawa, di Blitar sana. Kiai Mujri punya majelis kuliah subuh tafsir setiap pagi. Dan saya masih ingat pakai motor merah Yamaha 74 yang umur begini ini kayaknya tahu. Saya naik di depan, di belakang setiap hari. Kita dibangunkan sebelum subuh. Kakak sudah nggak ada, kakak pada sekolah di luar, pada mondok dan setiap pagi. Saya masih ingat kalau pagi itu ada embun yang di pelupuk mata itu kan. Kemudian sebelum subuh kalau kita telat kan penuh sudah nggak bisa masuk, tapi bisa ada di tengah sini dikasih jalan begitu. Saya nunggu Kiai lah masuk. Kalau Kiai masuk kan bawa keplek, lampu keplek nyebrang jalan beliau. Saya langsung di belakangnya, udul-udul kecil di belakangnya, saya dapat tempat paling depan begitu. Saya selalu di depan. Saya masih ingat. Itu mulai saya kecil. Saya bayangin itu puji syukur pada Allah saya punya ibu begitu. Saya punya ibu tega yang baik. Ibu hari ini kasihan baru tidur. Ya Allah, jangan. Itu ibu hari ini. Alhamdulillah saya punya ibu kejam yang baik. Saya ibu tega, abah saya tega, dibangunin saya. Dan alhamdulillahnya saya kok tidak marah begitu. Maka kalau ada anak-anak dibawa ke majelis-majelis, cuman harus cerdas juga. Jika anaknya nangis, jangan hanya dikini tambah ramai, langsung pergi ke tempat jauh biar nggak ganggu yang lainnya. Nah, itu loh. Pengganggu itu bahaya banget, ganggu majelis. Baik, insyaallah 10 menit lagi isyraq. Jadi seperti itu. Anda harus berpikir apa yang harus Anda lakukan saat ini. Anda jadi pejabat ahli surga dong. Makanya kami di mana-mana pun ngajak untuk bisa berbuat baik dalam kebersamaan. Ada ibadah sendiri itu bisa saja dia malas. Tapi kalau kebersamaan, kita buat pondok pesantren, buat pokoknya apa saja yang pahalanya mengalir, kita mati terus mengalir. Mengalir. Kalau kita buat pondok pesantren sebanyak anak sholat di tempat tersebut misalnya, kita mendapatkan pahala. Masjid seperti ini juga banyak. Sebanyak orang sholat di sini dapat pahala. Tempat-tempat mulia, sebanyak kebaikan terjadi, tempat tersebut akan mengalir kepada kita. Biarpun kita sudah kayak tadi itu, dikubur di liang lahat. Makanya ayo sekarang menjadi orang cerdas. Apa yang sudah Anda perbuat saat ini? Kaya pelit, sama tetangga nggak akur. Dengan tetangga tidak akur, sama suami nggak akur. Masya Allah. Lo mau apa? Hidup kok kayak begitu tuh. Coba Anda pun bisa bayangkan orang itu baik banget di Allah, dia itu orang kok baik banget sama saudaranya. Cereng menderma. Nah, makanya membuat program kemuliaan itu yang kami serukan di akhir-akhir ini. Amar ma'ruf, karena kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi. Kalian sebaik-baik orang yang dihadirkan sebagai umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia. Ciri khasnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ngambil bagian berbuat baik. Nanti kalau kita sudah dalam satu tim, kita membuat kayak masjid gini, tempat beribadah, tempat belajar, pesantren misalnya, itu semuanya mulia, tukang sapunya mulia, tukang masaknya mulia, security-nya mulia, satu tim. Kalau masuk surga bareng-bareng ngeriung nanti di surga sama-sama. Dan itu yang dikatakan ibadah muta'adiyah, ibadah yang pahalanya terus mengalir. Ada ibadah pribadi, tahajud harus dong sendiri, tapi umrah sendiri, sholat sendiri,
tapi ibadah yang kami sebutkan tadi adalah ibadah bersama-sama. Pahalanya mengalir, sehingga waktu Nabi keluar dari masjid begini, Nabi keluar dari masjid melihat dua kelompok orang. Satu ini kelompok berzikir, zikir. Yang satu kelompok mengajarkan ilmu. Nabi mengatakan ini hebat, baik-baik semuanya, tapi yang mengajarkan ilmu ini lebih aku cintai. Karena apa? Panjang kisahnya. Ngajari orang dia agar benar, lalu melakukan kebaikan, diajarkan lagi dan seterusnya. Maka bersama ini juga kami seru kepada siapapun, ayo ikut bergabung dalam membesarkan majelis yang disenangi Nabi Muhammad SAW. Itu karena apa? Ada ilmu di dalamnya. Ada menjauhkan kemungkaran, ada menjauhkan kemaksiatan dan seterusnya. Baik, ini saja mungkin yang bisa kami hadirkan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan.